Selamat pagi. Jess, ada komen dari Pak Energi Baru. Pak Energi Baru ini komen di TV saya yang saya sedang makan gulai kambing. Ya. Jadi Pak Energi Baru ini sedang komen atau mengkomenin VT saya yang ada di saya di apa itu? Sate Blora Pak siapa namanya? Sate Blora yang di Bandung itu? Pak Seno. Ya, Sate Blora Pak Seno, adanya dia di depan Istana Plaza. Tapi setelah perempatan ya, kamu kalau masuk ke depan Istana Plaza, kan harus muter itu. Harus muter ke olahraga itu, apa itu lapangan olahraga itu. Nah, itu yang lurus. Cuman kan harus muter tempatnya. Itu di depan Istana Plaza, Pak Seno, satu-satunya gulai Sate Blora di situ. Jos, langganan saya kalau saya ke Bandung, satenya sate kambing, bumbunya kecap, sama sate ayam, bumbunya kacang, gulai tanpa nasi. Itu selalu langganan saya. Jess, pertanyaannya, itu gulai pakai santan kan Pak Jess? Iya. Jess, inilah kesalahan-kesalahan total yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Sebentar, saya nyalakan lampu. Kamu salah. Kenapa salah? Karena kamu sudah termakan hoax yang lebih dari 100 tahun. Kok 100 tahun, Pak? Ya, karena hoaxnya dibuat tahun 1916. Kalau 1916 sekarang 2026, berarti kan 100 tahun lebih. 110 tahun ya. Tentang apa? Yaitu tentang ketakutan-ketakutan yang disebar yang tujuannya adalah memfarmasi kamu. Salah satunya ketakutan untuk minum atau makan santan. Santan itu mengandung MCT. Kamu kalau tidak makan santan, kamu harus minum ini. MCT. Nah, kamu harus minum ini nih, MCT namanya. Middle Chain Triglycerides. Ya, MCT. Kalau MCT bentuknya oil kayak begini. Ini MCT, kamu harus minum. Kenapa harus minum? Karena tubuhmu butuh lemak baik. Lemak baiknya itu adalah lemak hewan. Tapi kan kamu juga ditakut-takutin untuk makan lemak hewan itu takut. Nah, sehingga kamu, hidupmu, kekurangan yang namanya asam lemak. Kekurangan yang namanya lemak dalam tubuhmu. Apalagi kamu yang sudah memutuskan untuk vegetarian. Wah, udah kurang yang namanya lemak banget-banget. Tapi puji Tuhannya tidak ada orang vegetarian sejati. Kenapa ya? Karena mereka masih suka telur. Ya, makan telur diizinkan. Telur itu kan hewan. Ya, telur itu hewan. Hewan, benar-benar hewan. Telur. Makanya hidup itu penuh dengan kemunafikan. Santan itu adalah MCT, mengandung MCT. Ya, di dalam santan itu ada asam laurat dan sedikit asam kaprilat di dalam santan. Kalau MCT itu kalau saya tidak salah kan C6 ya. Kalau asam laurat itu C8 dan sama dengan asam kaprilat dan asam kaprat itu C10. Nah, santan adalah asam laurat C12, itu santan. Asam laurat memiliki sifat yang berada di antara MCT dan lemak rantai panjang. Sehingga tidak secepat minyak MCT murni yang bisa diolah menjadi energi dan keton. Makanya daripada kamu pusing-pusing ngurusin peresan santan, pilih kelapa yang seperti apa? Ya, yang paling sip ya, minum MCT aja. 1-2 kapsul itu udah. 1-2, ya itulah tadi ya. Gitu, itu udah oke banget. Ya, kalau pertanyaannya adalah Pak Jess makan gulai pakai santan, nah ini menjadi sesuatu yang harus diwanti-wanti. Itu sebabnya saya makan gulai tanpa pakai nasi. Kenapa? Karena gulai itu dimasak. Ya, gulai itu dimasak, daging kambing dimasak di dalam peresan santan tadi yang kemudian menjadi makanan, yang menjadi daging atau
iga atau rusuk yang dimasak, tulang-tulangan yang dimasak, jeroan yang dimasak. Nah, itu nggak ada masalah. Kamu punya penyakit apapun, no problem. Mau jantung, mau kanker, mau tumor, nggak ada masalah. Cuman yang perlu diwanti-wanti adalah ketika makananmu bersantan, ya, ketika makananmu bersantan, sekelilingnya itu ada apa? Di dalam santan itu ada campuran apa? Kalau sekedar asin, kalau sekedar bumbu masak, ya no problem. Tapi kalau di dalam santan itu ada banyak gula, ya enggak bagus. Di dalam santan itu ada tepung, ya karbohidrat olahan, nah itu juga enggak bagus. Di dalam santan itu ada dipanaskan berulang kayak maaf ya, kayak diugu, deedeak, diugu, deedege, gudeg, nah, itu enggak bagus. Ya gudeg itu kan pakai santan. Benar saya. Nah, gudeg itu pakai santan. Nah, diulang, dipanaskan, itu yang berbahaya. Pak Effendi makan gudeg juga? Makan, tapi belum tentu sebulan sekali. Setahun sekali. Nah, tuh, istri saya malah marah tuh. Belum tentu setahun sekali saya makan gudeg. Tapi kalau ke Jogja, pasti makan gudeg. Enggak juga tuh katanya tuh ya. Ya, karena apa? Karena kami tahu santan itu dipanaskan berulang. Bahkan ngeri sekali kalau kamu makan makanan yang bersantan, kemudian dipanaskan berulang-ulang, kemudian digoreng pula. Ya selesai sudah. Kamu sedang meracuni tubuhmu. Kamu sedang memelihara monster dalam tubuhmu. Nah, itu ngeri sekali, Jess. Ya, ngeri sekali. Jadi, yang benar gimana Pak Jas? Santan tidak harus dihindari. Karena santan itu sehat. Ya, santan tidak harus dihindari. Nah, teman-teman yang punya masalah jantung, kalau kamu minum, kalau orang kena masalah jantung kan pasti ada 2 obat yang harus diminum ya. Yang untuk membantu supaya stent yang dipasang di dalam pembuluh darah itu, nantinya tertutup dengan pelindung sehingga tidak mempengaruhi peredaran darah lagi nantinya. Itu butuh waktu bulanan itu ya, tahunan, bahkan setahun 2 tahun mungkin. Makanya orang yang kena jajak enteo tuang dan sudah pasang ring jantung, kamu butuh sekitar 1-2 dan kemudian konsul ke DKPR, baru kamu diberhentikan salah satunya dari clopidogrel atau CPG atau askardia itu, yang tujuannya adalah melindungi lalu lintas di dalam pembuluh darahmu itu. Ya, nah itu makan santan tidak ada masalah, tetapi harus diselidiki seperti yang tadi saya ngomong. Santan itu banyak gulanya atau tidak, kemudian santan itu banyak tepungnya atau tidak. Nah, kemudian santan itu dipanaskan atau digoreng berulang-ulang atau tidak. Tapi kalau murni, seperti yang saya minum itu, makan itu yang saya makan kan di Pak Seno itu gulai kan selalu habis. Selalu baru. Ya, gulai itu setiap hari dia masak habis. Jam 12 malam pasti habis. Bahkan satenya pun selalu habis, tidak ada yang sisa dibawa pulang. Kadang kami jam 10 baru datang ke situ untuk makan, karena siangnya memang sengaja dilaparkan, udah nggak kebagian. Kadang jam 9 ya, kita juga nggak kebagian ya. Jam 9 aja nggak kebagian itu, di Pak Seno itu. Karena gulanya jos banget. Gitu Pak. Jadi santan itu Pak. Ya iya, pasti gulai pasti pakai santan. Dan jangan menghindari santan. Kalau kamu tahu santan itu bisa memberikan dampak yang baik untuk kesehatan. Karena di dalam santan itu ada MCT. MCT itu rantai, apa itu? Rantai lemak atau rantai asam lemak yang cukup bagus untuk membantu terutama usus, empedu, trigliserid, liver, dan juga otak. Jadi jangan kaget sampai seperti melihat setan. Itu gulai pakai santan kan Pak Jess? Ya, jangan seperti orang melihat hantu. Nikmatin saja, gulainya itu jos banget.
Gitu ya Pak.